Baik Bapak, kita lanjutkan ya Pak, apa yang Ya, sudah silakan pernah Bu. saya sampaikan mengenai, permasalahan-permasalahan yang terjadi di SMA Sejahtera itu kan Mhm. sudah Bapak tanggapi. Untuk Iya. itu, saya juga meminta solusi dari apa yang sudah Bapak tanggapi tadi, Mhm. terkait dengan yang pertama adalah kesulitan belajar siswa, dan yang kedua adalah tentang pemanfaatan teknologi atau inovasi pembelajaran. Iya. Nah, untuk itu solusi-solusi apa yang bisa Bapak berikan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan itu, Pak? Oke. Terima kasih Bu Ais untuk kedua kalinya ini ya, untuk memberikan tanggapan atau solusinya yang berkaitan dengan masalah, ketika siswa itu kesulitan dalam belajar. Kalau kita lihat memang, sedikit bila kita, kilas balik Bu ya, hampir kita 2 tahun itu memang, situasi dan kondisinya tidak memungkinkan. Karena apa, pandemi Covid yang mendera kita, bahkan sampai sekarang itu kita masih masih posisi kita itu masih banyak yang terpapar, masih sembuh dan sebagainya, walaupun agak berbeda dengan setahun yang lalu. Memang, ada beberapa hal yang apa ya, muncul ketika anak-anak itu belajar secara online ya, banyak yang pembiasaan-pembiasaan yang sudah terbiasa, tapi hilang di tengah jalan, harus berubah semuanya, karena itu tadi, karena siswa tidak bebas, tidak boleh datang ke sekolah dan sebagainya. Nah, kalau bicara masalah kesulitan belajar itu pasti apakah itu pada masa online atau offline itu pasti ada. Cuma yang lebih berat adalah ketika online ya. Tapi kebetulan kalau sekarang kan sekolah kita sudah mulai tatap muka hampir hampir beberapa bulan depan ini. Tapi intinya kalau kita dalam acara menghadapi atau mencari solusi untuk sistem belajar siswa itu kita harus tahu dulu Bu, permasalahan itu apa sih yang penyebabnya gitu ya. Apakah faktor intern atau ekstern ya, dari luar atau dari dalam. Tapi kalau dari luar berarti kan misalnya apakah seorang guru itu dalam menyampaikan materi, dalam mengeksplor materinya itu gimana-gimananya gitu, itu juga nggak tahu ya. Tapi kalau dari apa namanya, intern dari siswanya, itu banyak hal, apalagi anak-anak sekarang itu kan lebih suka main, handphone-nya ya, daripada untuk membuka buku itu Bu ya. Tapi memang itu sudah tantangan tersendiri sih ya, karena nggak mungkin kalau anak-anak sekarang itu tidak boleh bawa handphone itu ya. Itu kayaknya jadul banget Bu ya. Padahal informasi semua udah gampang banget dieksplor di situ. Tetapi memang ya itu tadi, kadang-kadang anak-anak kita itu udah lewat untuk masalah waktu belajarnya. Artinya main-main handphone-nya itu kadang-kadang lebih asik di sana ya. Nah, Mhm. pertama kalau kita untuk menghadapi kesulitan belajar itu kita bisa melihat dulu kira-kira di materi apa yang harus kita, ulang atau kita yang dianggap sulit itu, misalnya salah satu mata pelajaran tertentu, mungkin guru bisa memberikan secara apa namanya, remedial atau mungkin pengayaan atau mungkin apa yang penguatan dalam materi itu, termasuk diimbangi dengan apa namanya, ini apa, klinik belajar Bu ya, kalau sekolah kita sudah ada klinik belajar atau mungkin membentuk satu grup belajar kelompok misalnya. Itu juga bisa sih hanya untuk kan mereka ketika mereka bertemu atau berlima atau mungkin sekelas itu dibagi berapa, atau mungkin ada beberapa siswa itu, membentuk satu kelompok, nah itu akan memunculkan dari masing-masing itu, oh si A itu menguasai A, menguasai B, menguasai C. Nah itu akan digabung di situ sehingga membuat, siswa itu yang merasa dalam artian kesulitan dalam belajar itu akan termotivasi Bu, atau mungkin, "Oh iya kalau menurut teman saya itu seperti ini, kalau di buku seperti ini." Nah itu salah satu untuk, membuka wawasan supaya anak-anak itu bangkit untuk, apa namanya, giat belajar lagi. Artinya memang sulit itu pasti ada, kesulitan belajar itu pasti ada Bu, tapi bagaimana dari kitanya sendiri, dari intern itu untuk menggali kira-kira apa sih yang menjadi kesulitan itu kan gitu. Apakah materi tertentu yang agak dianggap sulit, nah itu juga bisa dibicarakan melalui guru mapelnya atau mungkin melalui teman-temannya atau mungkin komunitas yang lain sehingga bisa membantu, siswa itu untuk, belajar gitu, Bu. Jadi saya yakin kok semua siswa itu pasti pernah mengalami kesulitan, cuma bagaimana, mengatasinya ya. Jadi apakah dari internnya itu memang punya niat untuk belajar, ya seperti itu. Tapi kalau saya lihat sih juga seperti ini Bu, kalau di tempat yang lain, di kesempatan yang lain saya juga mengungkap bahwa jurusan. Nah, kalau bicara masalah jurusan yang salah atau apa, kembali lagi ke kitanya, ditanya diri kita itu sebenarnya benar nggak sih ini jurusan yang saya ambil itu salah, atau memang karena keberatan banyak tugas tadi. Nah itu salah satu juga, menjadi satu, apa namanya,
permasalahan yang ada. Kalau kita menyadari itu, insya Allah kita bisa, siswa itu bisa kok. Oh ternyata karena kebanyakan tugas. Nah, kenapa bisa kebanyakan tugas? Ya itu kembali lagi ke internal lagi. Karena ketika banyak tugas, ketika ada tugas-tugas itu nggak segera dijalankan, sehingga tugas menumpuk. Nah ini juga salah satu yang menjadi permasalahan tersendiri, Bu Ais. Itu mungkin Bu Ais. Ya Pak. Ya. Terus kalau untuk terkait dengan ini Pak, pemanfaatan teknologi inovasi dalam pembelajaran yang mungkin belum optimal dilakukan oleh guru dan siswa itu gimana Pak? Oke. Oke, terima kasih untuk pemanfaatan teknologi dan inovasi dalam pembelajaran yang berkaitan dengan teknologi sekolah. Kalau tadi saya sempat bahwa teknologi sekolah itu sudah kita maksimalkan, walaupun masih ada beberapa yang mungkin mengalami kesulitan. Tapi kita sudah memberikan satu solusi, yaitu apakah mengirim satu pelatihan atau mungkin ketika ada acara MTMP atau mungkin menyelenggarakan IHT yang setiap semester misalnya, atau mungkin workshop, mendatangkan orang-orang yang memang memiliki potensi sehingga bisa menularkan atau bisa mengajarkan kepada teman-teman kita. Terus yang kedua, guru-guru senior atau guru-guru dalam tanda kutip yang mungkin katakanlah sudah sepuh, nah itu harus mau membuka diri, mau membuka untuk adanya perubahan-perubahan sehingga bisa berkolaborasi dengan guru yang muda, sehingga bisa untuk saling belajar, saling mengisi Bu ya, sehingga antara yang tua dan yang muda itu bisa mengajarkan ya. Kira-kira yang tua itu mana sih yang dianggap sulit atau mungkin apa sih yang dianggap masalah misalnya. Atau yang muda juga sama. Yang muda juga harus bisa menularkan keilmuannya, karena saya katakan bahwa namanya berbeda usia, beda zaman itu pasti berbeda Bu ya. Penguasaan teknologinya atau mungkin kesiapan penggunaan teknologi di sekolah itu kayak apa. Contoh penggunaan Infocus atau kemudian internet itu nggak semua Bapak Ibu guru yang sepuh itu bisa. Gitu. Makanya butuh adanya pemberitahuan atau mungkin pendampingan dari guru-guru yang lebih muda itu. Itu mungkin. Terus yang berikutnya kalau bicara masalah teknologi sih memang kita sudah maksimal Bu ya untuk memberikan media-media pembelajaran. Saya kembali lagi kepada SDM-nya kayak apa gitu ya, apakah siap atau tidak, tetapi yang jelas mau nggak mau ya siap untuk berubah. Makanya harus kita mengubah mindset-nya, paradigmanya itu harus diubah. Kalau dulu kan manual gitu ya, tapi kalau sekarang kan harus menggunakan teknologi, apalagi semua bisa diakses melalui internet, baik itu melalui laptop, komputer, CPU, atau mungkin melalui handphone dan seterusnya. Nah, kalau untuk anak-anak, saya yakin bahwa anak-anak itu sebenarnya nggak ada istilah mengalami kesulitan dalam hal teknologi, Bu ya. Mungkin kalau boleh kita jujur, ya Bapak Ibu guru itu mungkin masih kalah jauh dari anak-anak kita, Bu, dalam hal untuk permasalahan teknologi, membuat mereka itu cepat ya. Misalnya apakah muncul ada tugas membuat PowerPoint dalam artian untuk presentasi ke depan. Nah, mereka itu lebih hebat kalau anak-anak kita itu, karena itu tadi ya mungkin karena zamannya berbeda sehingga mereka bisa mengadaptasikan diri, apalagi mereka masih muda, gampang untuk menerima sesuatu yang baru, mau nggak mau mereka juga bisa, oh saya harus bisa nih, kalau teman-teman saya bisa ya harus bisa. Nah yang agak tanda kutip agak berat, agak sulit itu adalah bagaimana kita mendorong guru-guru kita yang lebih senior itu Bu, atau guru-guru yang lebih agak dalam artian sepuh itu ya, untuk membuka mindset-nya, membuka paradigma untuk mau menerima perubahan-perubahan itu. Ya, jadi kembali lagi ke diri kita masing-masing bagaimana untuk penggunaan pemanfaatan dari teknologi yang sudah ada di sekolah atau yang sudah disediakan oleh sekolah kita. Itu mungkin guys. Baik Pak, terima kasih untuk masukan solusinya. Jadi bisa saya simpulkan dari solusi-solusi yang tadi Bapak sampaikan terkait dengan yang pertama adalah kesulitan belajar siswa. Solusinya adalah yang pertama, Bapak Ibu guru itu bisa melihat atau menganalisa ya Pak ya materi-materi yang mungkin dianggap sulit oleh siswa, dan kemudian bisa dilakukan pengayaan atau penguatan materi-materi ya, atau dalam bentuk misalkan dibuat klinik belajar atau belajar kelompok, sehingga masalah-masalah kesulitan belajar yang dihadapi oleh siswa itu bisa terpecahkan gitu. Terus kemudian yang kedua,
kemungkinan siswa sulit belajar juga karena disebabkan kebanyakan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Namun siswa tersebut belum sadar bahwa tugas itu tidak diselesaikan secara langsung ya atau tepat waktu sehingga tugasnya menumpuk dan tidak segera dikerjakan atau diselesaikan, sehingga inilah yang mengakibatkan kesulitan itu muncul gitu ya Pak ya. Iya, Sehingga iya. solusinya adalah bahwa setiap diberikan tugas oleh siswa berarti setiap tugas yang diberikan dari guru kepada siswa itu sebaiknya diselesaikan tepat waktu gitu ya Pak ya. Iya, Gitu. iya. Terus kemudian solusi untuk pemanfaatan teknologi yang tadi saya bisa catat adalah sebetulnya sekolah sudah mengusahakan secara optimal untuk Bapak Ibu guru terutama dalam hal pemanfaatan teknologi inovasi dengan cara diberikan pelatihan-pelatihan ya, kesempatan mengikuti pelatihan, kemudian in-house training, bahkan workshop dengan mendatangkan narasumber-narasumber yang memang ada di bidangnya ya gitu. Terus kemudian yang kedua solusinya adalah membuka untuk khusus guru senior itu bisa membuat perubahan ya, walaupun sudah senior, sudah sepuh, tapi tetap harus bisa mengikuti perkembangan zaman yang ada gitu, Iya. terkait dengan pemanfaatan teknologi inovasi yang bertujuan untuk memajukan atau mengembangkan proses pendidikan yang lebih baik di sekolah, gitu ya Pak ya? Iya. Oke, baik Bapak, terima kasih banyak ya Pak Handoko atas Iya. waktunya, gitu. Mohon maaf juga apabila memang agak tersita sedikit waktu Bapak dalam Iya. bertugas, karena memang ini adalah salah satu wujud Bapak peduli dengan saya, membantu saya menyelesaikan Iya. tugas-tugas yang diberikan dari pihak universitas, Pak. Mungkin Pokoknya tetap semangat Bu Ais ya. Apapun tugas harus kita jalankan. ya Pak. Insya Allah nggak ada yang sulit kok kalau kita tekun mau apa namanya mau belajar gitu ya. Itu Ya, mungkin Bu Ais ya, tetap ya, semangat, jaga baik. kesehatan, fokus gitu ya. Oke, Oke, makasih. terima kasih Bapak. Sama-sama Saya Bu akhiri Ais. ya Pak ya. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.